Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman hebat semua, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6 tema 5 wirausaha. Kita sudah masuk ke subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1-3. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan semangat. Seperti biasa, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar semuanya lancar. Berdoa dalam hati masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Jiwa wirausaha sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Para wirausaha ini nantinya harus meningkatkan hasil produksinya untuk kemudian diekspor. Pemerintah Indonesia sudah mencatat 10 komoditas unggulan ekspor Indonesia, baik ke negara-negara ASEAN maupun ke dunia internasional. Contoh komoditas ekspor ke negara-negara ASEAN adalah minyak mentah, timah, batu bara, karet, biji kakao, dan emas. Di samping itu, Indonesia juga mempunyai komoditas lain yang punya peluang untuk ditingkatkan nilai ekspornya, yaitu peralatan kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan, dan juga produk perikanan. Contohnya, minyak atsiri, ada makanan olahan, tanaman obat, peralatan medis, serta kulit dan produk kulit. Oke, kita lanjutkan. Pada pembelajaran 1, ayo membaca, terdapat teks bacaan tentang masyarakat ekonomi ASEAN yang ada di buku siswa. Apa itu masyarakat ekonomi ASEAN? Masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA diberlakukan tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Irma P. England. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Irma P. England ini terdapat pada bacaan di halaman 149. Nanti bisa kalian baca. Nah, selanjutnya apa itu MEA? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yaitu terciptanya atau tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi. Pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Nah, untuk itu MEA memiliki 4 karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produktif, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Lalu, kapan gagasan tersebut atau gagasan MEA ini muncul? Gagasan terwujudnya atau terbentuknya MEA telah direncanakan pada tahun 1997 melalui KTT di Malaysia. Saat itu gagasan muncul karena didasari adanya keinginan terwujudnya kawasan baru yang memiliki kemakmuran, kestabilan politik, dan pertumbuhan ekonomi yang bersaing. Kemudian gagasan itu terus menguat hingga diadakan kembali KTT di Bali pada bulan Oktober 2003, yang hasil dari kesepakatan tersebut diwujudkan di tahun 2020. Namun, gagasan tersebut dipercepat karena kesepakatan anggota, yaitu pelaksanaannya dipercepat pada tahun 2015. Jadi tidak jadi dilaksanakan di 2020, tapi 2015 sudah terlaksana. Nah, kemudian di Indonesia MEA telah diberlakukan mulai Desember. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca teksnya di halaman 151 sampai dengan 152. Setelah itu kerjakan latihan. Ayo berlatih di halaman 152 sampai dengan 153 nomor 4 dan 5. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? Kapan MEA dibentuk dan diberlakukan? 3. Jelaskan 4 karakteristik utama dalam MEA. 4. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Dan yang kelima, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, adanya MEA tadi dikatakan bahwa adanya MEA membuka peluang bagi dunia usaha di Indonesia untuk bisa berkembang dan memperluas jaringan pemasaran produknya ke mancanegara. Dengan adanya MEA di Indonesia sendiri mampu dan dapat memperluas kegiatan ekspor dan impornya bahkan ke mancanegara. Nah, kalian silahkan lakukan studi pustaka. Boleh lewat buku, melihat buku, atau dengan menggunakan atau mencari di internet. Kumpulkan informasi tentang dunia usaha di Indonesia yang telah melakukan kegiatan ekspornya ke mancanegara. Lalu isikan hasil kegiatan tersebut dalam kolom di halaman 153. Di situ tertulis ada nomor, kemudian ada bidang usaha. Bidang usahanya apa? Kemudian nama perusahaannya apa? Produk usahanya apa? Dan negara tujuan ekspornya apa? Di mana? Ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, bisa mencari di buku atau juga boleh melalui internet. Oke. Next kita lanjutkan. Masuk ke, nah, ini ada gambar apa saja nih kira-kira nih. Ini bentuk apa ya ini atau gambar apa nih? Kira-kira bendanya apa? Oke, betul. Magnet. Kita masih belajar tentang magnet dalam tema 5 ini. Cenderamata khas Indonesia berupa hiasan magnet. Ada Monas ya, Jakarta, kemudian ada gambar apa itu? Bentuk buaya. Kemudian pulau di Indonesia. Lalu ada gambar kupu-kupu. Nah, masih tentang magnet. Gaya tolak menolak terjadi pada saat kutub magnet sama dan gaya tarik menarik terjadi pada saat kedua kutub yang berdekatan. Jadi adanya gaya tarik menarik ketika kutub yang berbeda itu saling berdekatan. Tapi akan terjadi gaya tolak menolak ketika kutub magnet yang sama yang didekatkan. Kemudian gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua magnet terjadi. Kenapa? Karena di sekitar magnet terdapat medan magnetik. Jadi adanya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak benda dengan magnet itu karena adanya di sekitar itu ada medan magnet. Kemudian yang ketiga, medan magnet adalah, apa itu medan magnet? Daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Jadi kalau kalian punya magnet, kamu letakkan di lantai misalnya, kemudian coba kamu cari benda yang terbuat dari besi atau baja. Contoh misalnya peniti lah, peniti atau paku. Kamu coba dekatkan ke magnet tidak terlalu dekat dengan magnet, tapi dekatkan secara perlahan. Nah, ketika belum sampai ke magnet, tapi paku atau peniti itu sudah mengalami pergerakan, ada gaya tarik menarik, artinya di situ terdapat medan magnet. Jadi medan magnet adalah daerah di sekitaran magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini kita perhatikan. Dilihat di gambar di layar, di situ magnetnya bergambar putih atau berwarna putih dan merah. Untuk yang selatan putih dan utaranya merah. Kalian lihat di kutub utara dan kutub selatan terdapat serbuk besi. Nah, itu terlihat jelas bertumpuk di sana. Artinya apa? Antara kutub utara dan kutub selatan memiliki medan magnet yang cukup kuat. Nah, lalu dilihat sekelilingnya. Ada seperti pasir-pasir itu atau biji-biji besi itu, butiran besi terlihat seperti tertarik, ya. Ada daya yang ada yang menarik, gitu. Walaupun tidak dekat langsung dengan magnet. Artinya yang berwarna hitam ini, ya, inilah yang disebut dengan, nah ini sebelah sini, ini yang disebut dengan medan magnet. Jadi ketika kita meletakkan benda yang terbuat dari besi atau baja, kemudian mengalami pergerakan, artinya di situ sudah terdapat medan magnet. Oke, kita lanjut. 1.
Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nih, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara, kemudian masuk ke kutub selatan magnet. Nah, nih ke kutub selatan. Jadi ini ada perputaran gitu. Kalau di buku kalian di halaman 115 ya, itu terdapat perputaran. Ya, di halaman 115 kalian lihat ya, itu ada garis-garis warna biru. Jadi garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nih, berputar terus ya. Kemudian yang kedua, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama. Nah, lihat nih. Ini yang disebut dengan garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan. Jadi menyambung. Nih. Atau di buku kalian itu terdapat lengkungan-lengkungan itu ya. Itu yang disebut dengan garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama. Jadi berhubungan gitu ya, muternya sama. Kemudian yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnet yang sangat kuat. Sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetnya kurang rapat menunjukkan medan magnet yang lemah. Medan magnet paling kuat terdapat di kutub-kutub magnet. Nah, ini yang dimaksud. Daerah yang garis gaya magnetnya rapat nih, yang hitam-hitam nih ngumpul, ini yang disebut dengan medan magnetnya kuat. Sedangkan ini yang tipis nih, ya, garis-garis yang magnetnya kurang rapat menunjukkan medan magnetnya lemah. Ada medan magnetnya tapi lemah. Yang paling kuat adalah di sekitar kutub utara dan juga kutub selatan. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ayo kita melakukan percobaan tentang medan magnet. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat medan magnet ya. Nah, kali ini coba kalian lakukan. Kalian tes sendiri di rumah. Mengidentifikasi medan magnet, betul nggak? Mungkin sudah pernah ada yang mencoba, tapi lakukan sekali lagi. Alatnya magnet, kemudian serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Nah, di besi itu di gundukan pasir itu terdapat serbuk besi. Kemudian yang ketiga, kertas karton berukuran A4. Kalau nggak ada pasir, nggak masalah, kita pakai peniti aja yang gampang ya. Cuman kalau besi kan ini karena banyak gitu, jadi kita akan melihatlah secara langsung mana medan magnetnya yang kuat, mana yang lemah. Nah, kemudian bagaimana bentuk pasir itu ketika berada di antara medan magnet tersebut. Nah, langkah-langkah percobaannya, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Lalu taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton. 3. Ketuklah kertas karton secara perlahan. Kemudian yang keempat, gerakkan magnet di seputar kertas. Yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Nah, kemudian bagaimana nanti hasil dari percobaan kalian? Tuliskan dalam bentuk laporan seperti yang ada di buku kalian di halaman 156. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Nah, ini ingatkan, di buku kalian terdapat beberapa contoh formulir yang masih kosong. Nah, sebagai bahan latihan, walaupun mungkin tidak dikumpulkan, silahkan kalian isi. Jadi sambil belajar mengisi formulir-formulir atau jenis-jenis formulir yang ada di buku kalian. Sembari mengisi, kita juga akan, itu termasuk melatih bagaimana motorik kita menulis dengan rapi ya. Jadi ketika ada contoh formulir yang kosong yang perlu diisi tapi tidak dikumpulkan, tetap silahkan kalian coba isi di rumah masing-masing ya, sebagai bahan latihan. Oke, nah ini ada contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, ini biasanya kalau kita mengirim paket ya, itu ada data yang harus diisi, ada data penerima dan ada data pengirim. Kemudian di bawah ada
tanda tangan. Nah, biasanya kalau nerima paket begini jenisnya. Nah, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Kemarin kita sudah masuk di subtema 2 ya. Itu juga kemarin ada contoh formulir pengiriman barang. Tapi berbeda isiannya ya. Ada data penerima, ada data barang, kemudian ada data pengirim. Oke, jadi masih banyak contohnya. Kita lanjutkan. Kemudian setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Masing-masing perusahaan dalam proses pengiriman barang ini memiliki formulir yang berbeda-beda, tapi tidak ada yang salah karena masing-masing perusahaan punya wewenang tersendiri seperti apa bentuk formulirnya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran 2. Keberhasilan wirausaha akan tercapai apabila didukung dengan beragam faktor termasuk kreativitas. Lalu bagaimana cara melatih dan meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha? Ya, jadi sebuah keberhasilan dalam berwirausaha akan bisa kita capai apabila didukung dengan berbagai faktor termasuk kreativitas. Nah, apa saja faktor-faktornya? Cara melatih dan meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Yang pertama, amati lingkungan yang ada di sekeliling kalian. Apakah di sekeliling kalian ini termasuk konsumtif, ramai atau tidak? Karena kembali lagi ketika kita akan membangun sebuah usaha, mendirikan sebuah usaha, tentunya kita harus berpikir apakah kita akan punya konsumen ataukah tidak, lingkungan kita ramai atau tidak. Nanti kalau saya sudah berwirausaha, saya sudah bangun sebuah usaha, kira-kira laku nggak apa yang saya jual? Nah, itu juga harus perhatikan, mengamati lingkungan. Yang kedua, berimajinasi. Nah, dalam berwirausaha, seperti hanya kita bercita-cita, kita harus punya imajinasi. Ke depan saya mau seperti apa? Usaha saya mau bagaimana? Angan-angan saya bagaimana? Jadi, kalian boleh berimajinasi, nanti saya jualan apa? Kemudian format saya, bagaimana saya akan berjualan? Yang saya jual nanti bagaimana bentuknya? Apakah sama seperti di tempat-tempat lain, ataukah nanti saya buat packaging yang berbeda atau kemasan yang berbeda. Nah, ini perlu diimajinasikan. Yang ketiga, mengambil sudut pandang yang berbeda. Nah, berarti mengambil sudut pandang yang berbeda, artinya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Di luaran sana mungkin orang berjualan kopi misalnya. Orang lebih nyaman, ya udah pakai gelas selesai atau pakai cangkir. Tapi apa? Tidak sedikit sekarang orang berjualan kopi, walaupun sama-sama kopi, tapi begitu banyak peminatnya. Kenapa? Karena packagingnya tadi. Jadi kita harus berani keluar, jangan sampai aku udah kayak itu aja, kayak dia aja jualannya seperti itu. Tidak. Kalau kita mau usaha kita bagus, maka kita harus out of the box. Jadi berani keluar dari zona nyaman, membuat sesuatu yang baru. Oke. Yang keempat, melakukan sesuatu. Ketika kita sudah mengamati lingkungan, berimajinasi, mengambil sudut pandang yang berbeda, maka lakukanlah. Jangan hanya berimajinasi tapi tidak ada aplikasi, tidak ada pergerakan. Hanya pengen saja tapi nggak mau ngelakuin. Ya, itu dia. Yang kelima, mencatat. Tadi kita sudah mengamati, berimajinasi, mengambil sudut pandang. Catat semuanya. Imajinasi kamu seperti apa. Kemudian ketika kamu mau saya mau membuat sesuatu yang berbeda, catat supaya apa yang kamu imajinasikan, apa yang kamu inginkan dari yang berbeda itu tercatat semua dan kamu tidak lupa, ya, baru kamu lakukan. Lalu yang keenam, tambah wawasan. Jangan cukup hanya sekedar melihat wawasan, dengan melihat juga wawasan. Kamu bisa searching dimanapun, bisa dengan sambil mengunjungi beberapa toko atau tempat usaha yang sama. Nah, sambil kita pelajari apa sih yang menarik dari usaha ini. Misalnya tadi jualan kopi, ini apa sih yang menarik kok sampai banyak banget yang beli gitu. Nah, ini kita juga harus mempelajari itu, makanya menambah wawasan. Sambil juga bisa searching di internet, apa sih atau bagaimana sih supaya usaha kita ini bagus, atau jualan kopi yang bagaimana yang bisa menarik minat orang. Oke. Kemudian yang ketujuh, disiplin. Nah, ini dia. Yang terakhir, disiplin. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita imajinasikan, kemudian kita aplikasikan, kita laksanakan, sudah terlaksana nih.
Semuanya tidak akan bisa berhasil tanpa dibarengi dengan sikap disiplin. Disiplin apa? Ya disiplin waktu. Kita biasa buka jam 8, jangan kemudian mentang-mentang rame besok mundur nih, bukanya agak siangan dikit. Itu disiplin waktu. Kemudian disiplin dalam hal apa? Dalam hal yang lain selain waktu. Kemudian tadi dalam hal pelayanan ini juga harus disiplin. Ketika ada pembeli, kemudian dia datang membeli, maka langsung layani dengan baik. Jangan menunda-nunda. Atau misalnya datang lagi nih pelanggan baru, ternyata dia teman dekat kita nih, karena dia teman dekat kita duluin. Nah, itu juga termasuk tidak disiplin. Ya. Jadi ingat, disiplin dalam berbagai hal. Jadi ketujuh inilah bagaimana cara melatih dan meningkatkan kreativitas dalam berusaha. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang bagaimana melatih dan meningkatkan kreativitas dalam usaha, kalian bisa lihat di halaman 161 itu ada teks bacaan tentang sukses dengan modal minim dan meraih omset ratusan juta. Nah, bagaimanakah kiat-kiatnya? Kalian bisa lihat di situ. Oke, kita lanjutkan. Jika kreativitas ini sangat penting dan perlu dalam dunia usaha, jiwa kreativitas itu sangat penting dan perlu dalam dunia usaha, di mana kreativitas akan diperlukan ketika ingin memperkenalkan suatu produk usaha kepada masyarakat melalui sebuah poster. Nah, ini juga sama. Untuk memperkenalkan apa yang akan kita jual, kita bisa menggunakan poster untuk lebih mempercepat orang mengenal produk yang kita buat. Ya. Oke, wow. Tidak terasa kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Kembali kita belajar tentang magnet. Kata magnet berasal dari magnesia, masih ingat ya? Nama sebuah kota di kawasan Asia. Secara umum, pengertian magnet adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Magnet dapat dibuat dari bahan besi, baja, dan campuran logam lainnya. Nah, ini ada obrolan nih. Ya. Nah, apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Nah, kita juga bisa membuat magnet. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara membuat magnet. Ada 3 cara. Masih ingat? Oke, dengan cara menggosok, kemudian dengan cara elektromagnetik, dan dengan cara induksi. Nah, waktu itu Umi sudah menyampaikan, kalian bisa mencoba, kemudian untuk membuktikan hasil dari percobaan tersebut atau bahwa kalian sudah melakukan percobaan tersebut, kalian bisa memfoto atau mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Sudah belum? Nah, jika sudah, silakan nanti dikirim. Jika belum, kalian bisa selesaikan nanti ya. Pilih salah satu teknik atau cara membuat magnet yang telah dijelaskan di buku siswa. Ini ada lagi penjelasannya, diulang kembali di halaman 171 sampai dengan 173. Oke. Lalu praktekkan pilihan cara yang kamu tentukan tersebut. Nah, tadi bisa sampaikan ya. Oke, kita lanjutkan. Tuliskan hasil laporan percobaanmu. Nah, ini juga harus dituliskan laporan percobaannya untuk presentasinya nanti ya. Baik, kita kembali ke formulir. Ini ada contoh formulir lomba yang harus diisi oleh siswa-siswa kelas 6 untuk ikut lomba senam mewakili sekolah. Nah, tadi yang seperti disampaikan. Jika ada formulir-formulir yang tidak Umi tugaskan, tapi di situ ada, silahkan diisi untuk bahan latihan kamu ya. Bahan latihan mengisi formulir. Supaya ke depan ketika kamu sudah naik ke jenjang berikutnya, mengikuti lomba atau ternyata ada mengikuti sesuatu yang harus mengisi formulir, kalian tidak lagi kaget dengan yang namanya formulir. Oke? Sepertinya untuk pembelajaran kita kali ini sudah cukup. Semoga yang kalian dengar, yang kalian lihat, dan yang kalian dapatkan hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa kalian manfaatkan dan kalian laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih untuk waktunya. Kita tutup dengan hamdalah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.